175 countries, including big polluters like the United States and China, vowing to cut back emissions and stop global temperatures from rising more than 2 degrees above pre-industrial levels. As a reminder of what's at stake, the room filled with faces of the next generation. Perjanjian Paris merupakan sebuah kesepakatan secara global sebagai tindak lanjut dari setiap negara dalam menghadapi perubahan iklim yang sedang terjadi. Pada perjanjian ini, setiap negara berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon. Sejarah dari terbentuknya Perjanjian Paris bermula ketika adanya ancaman perubahan iklim yang dimana munculnya isu kenaikan gas emisi karbon sehingga memiliki dampak terhadap lingkungan suatu negara maupun secara global. Munculnya isu kenaikan gas emisi karbon menjadi salah satu pembahasan yang sangat penting pada tingkat internasional. Pada tahun 1997, di Kyoto, Jepang dilaksanakan sebuah konferensi, yaitu Konferensi United Nations Framework Convention on Climate Change, yang dimana pada pertemuan tingkat internasional ini menghasilkan suatu protokol yang kita kenal dengan sebutan Protokol Kyoto, yang dimana Protokol Kyoto ini memiliki tujuan untuk mengurangi emisi gas yang dihasilkan negara-negara industrial secara kolektif. Banyak yang bertanya-tanya, mengapa Protokol Kyoto digantikan oleh Perjanjian Paris? Hal ini dikarenakan Protokol Kyoto dianggap tidak lagi menguntungkan bagi setiap negara yang mengikutinya dan juga banyaknya perubahan ketika protokol ini dijalankan. Seperti halnya Kanada yang memutuskan keluar pada tahun 2011 dikarenakan pada awalnya di tahun 2005 Kanada berkewajiban menurunkan gas emisi sebesar 2%, yang kemudian mengalami peningkatan menjadi 17% pada tahun 2011 yang diakibatkan oleh industri Alberta. Maka setelah adanya kejadian ini, dilaksanakanlah sebuah konferensi yang diadakan di Durban, Afrika Selatan, yang dimana konferensi ini bertujuan untuk setiap negaranya bisa mengembangkan protokol hingga pada pertemuan selanjutnya. Setelah konferensi sebelumnya dilaksanakan, sebanyak 196 negara bertemu kembali di Paris untuk membahas perubahan iklim dalam Konferensi of Parties atau COP yang ke-21, sehingga terbentuknya Perjanjian Paris yang memiliki tujuan untuk mengefektifkan pelaksanaan konvensi perubahan iklim setelah berakhirnya Protokol Kyoto. Kemudian setelah COP yang ke-21 dilaksanakan, muncullah sebuah Perjanjian Paris yang dimana akhirnya perjanjian ini memberikan peluang bagi negara-negara berkembang untuk berpartisipasi dalam upaya penurunan temperatur global di bawah 2 derajat Celcius, di mana Perjanjian Paris ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap dampak negatif dari perubahan iklim dan juga menuju ketahanan iklim dan pembangunan rendah emisi tanpa mengancam produksi pangan dan menyiapkan skema pendanaan untuk menuju pembangunan rendah emisi dan berketahanan iklim. Pada awalnya Perjanjian Paris ditandatangani pada tahun 2016 oleh 175 negara dan Uni Eropa. Jumlah tersebut telah bertambah pada tahun 2021 menjadi 194 negara, di mana Amerika Serikat awalnya bergabung pada tahun 2016 di bawah kepemimpinan mantan Presiden Barack Obama. Pada tahun 2023, Perjanjian Paris telah diratifikasi atau disetujui oleh 195 negara yang mewakili lebih dari 98% emisi gas rumah kaca global. Ini termasuk Tiongkok dan Amerika Serikat yang merupakan negara dengan emisi CO2 terbesar pertama dan kedua di antara anggota United Nations Framework Convention on Climate Change. Paris Agreement merupakan sebuah kesepakatan internasional yang bertujuan menanggulangi perubahan iklim dan menyoroti masalah emisi yang dihasilkan oleh industri di berbagai negara. Emisi dapat merusak lapisan ozon, juga berkontribusi pada efek rumah kaca yang dapat meningkatkan suhu global.
Respon terhadap tantangan ini terlihat dalam langkah-langkah Uni Eropa yang mengalihkan fokus ekonomi industri mereka ke arah yang lebih berkelanjutan setelah pengesahan Paris Agreement. Dengan mengharuskan negara-negara mitra untuk menyetujui Paris Agreement, Uni Eropa tidak hanya mempromosikan tanggung jawab bersama dalam melindungi lingkungan, tapi juga membantu memastikan bahwa kerjasama ekonomi dan politik antar negara dilakukan dalam konteks yang memperhitungkan dampak lingkungan global. Ini menciptakan tekanan positif pada negara-negara untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam mengurangi emisi dan memperjuangkan keberlanjutan, sehingga memberikan dampak positif bagi perubahan perilaku global menuju praktik yang lebih ramah lingkungan. Dengan kata lain, Paris Agreement bukan sekedar perjanjian platonis, melainkan sebuah kerangka kerja yang dirancang secara cermat untuk mengintegrasikan aspek-aspek ekonomi dalam upaya melawan perubahan iklim. Ini mencakup pembuatan kebijakan yang memadai dan menciptakan insentif ekonomi yang mendorong praktik bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dengan demikian, kesepakatan ini menjadi instrumen vital dalam mengarahkan perekonomian global menuju arah yang lebih berkelanjutan dan mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem bumi. Bagi negara-negara berkembang, keputusan untuk mendukung Paris Agreement bukan hanya karena keinginan untuk memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan, tetapi juga didorong oleh motivasi ekonomi. Sumber daya alam yang melimpah di negara-negara berkembang merupakan aset berharga, namun pengelolaan yang tidak tepat dapat meningkatkan emisi global, seperti terlihat dalam praktik deforestasi dan penggunaan bahan bakar fosil. Oleh karena itu, dukungan terhadap Paris Agreement di sini juga diartikan sebagai langkah strategis untuk meminta bantuan finansial dari negara-negara maju dalam upaya memitigasi pemanasan global. Konsep ekonomi lingkungan tidak hanya membatasi diri pada penerapan prinsip-prinsip ekonomi sebagai respon terhadap masalah lingkungan. Paris Agreement sebagai instrumen internasional melibatkan lebih dari sekedar prinsip-prinsip tersebut. Kesepakatan ini turut menyertakan strategi dan peraturan ekonomi khusus dengan tujuan mengendalikan dampak negatif terhadap lingkungan. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi laju peningkatan suhu global yang jika tidak ditangani dengan serius, dapat mengakibatkan perubahan iklim yang lebih berat dan merusak. Namun, mengubah kebiasaan ekonomi global menjadi lebih ramah lingkungan bukanlah tugas yang mudah. Kepentingan bisnis seringkali menjadi kendala atau pendorong dalam menerapkan kebijakan lingkungan. Negara-negara Uni Eropa terus berupaya untuk memotivasi negara-negara lain agar mengadopsi Paris Agreement dengan mengaitkannya melalui peluang kerjasama ekonomi yang lebih luas. Uni Eropa telah berupaya meyakinkan negara-negara lain untuk mendukung Paris Agreement dengan menerapkan pendekatan yang memasukkan persyaratan terkait. Salah satu strategi yang mereka gunakan adalah mengajukan syarat kepada negara-negara yang berkeinginan bekerjasama dengan Uni Eropa untuk memastikan bahwa mereka juga berkomitmen terhadap prinsip-prinsip Paris Agreement. Perjanjian Paris memberikan kerangka kerja bagi negara-negara untuk bekerja sama secara global dalam mengatasi perubahan iklim. Dengan setiap negaranya menetapkan target sendiri untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Tujuan ini mencakup peningkatan investasi dalam energi terbarukan dan teknologi rendah karbon yang dapat menciptakan lapangan kerja dan peluang ekonomi baru, serta mengurangi risiko bencana terkait iklim. Perjanjian ini bertujuan untuk membatasi pemanasan global di bawah 2 derajat Celcius sejak revolusi industri, dengan target lebih untuk membatasi pemanasan hingga 1,5 derajat Celcius. Untuk Indonesia, Perjanjian Paris memberikan kesempatan untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan yang merupakan sumber utama emisi di negara ini. Ini mencakup ketentuan untuk reducing emission from deforestation and forest degradation yang dapat memberikan insentif keuangan untuk melindungi hutan dan mempromosikan penggunaan lahan yang berkelanjutan, mendukung masyarakat lokal, dan mempromosikan investasi dalam energi terbarukan dan teknologi rendah karbon lainnya. Lima tahun sejak perjanjian Paris disepakati, konsentrasi gas rumah kaca, terutama dari penggunaan energi fosil, belum menunjukkan tren mencapai puncaknya. Dari tahun 1990 hingga 2019, emisi dari penggunaan energi fosil mencapai 38 GT CO2, naik rata-rata 0,9% per tahun antara tahun 2010 hingga 2019.
Sayangnya, hingga saat ini, jika dilihat dari dokumen NDC Indonesia dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, kebijakan iklim Indonesia masih tidak ambisius dan serius baik dari target, aksi mitigasi maupun adaptasi. Setidaknya ada 5 hal mengapa kebijakan iklim Indonesia tidak ambisius dan serius. Pertama, kebijakan iklim Indonesia tidak merefleksikan sains terbaru. Komitmen iklim Indonesia adalah 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan bantuan internasional. Namun, komitmen tersebut tidaklah cukup untuk berkontribusi secara global menahan suhu bumi tidak mencapai 1,5 derajat Celcius. Kedua, kebijakan iklim Indonesia bertumpu sebagian besar pada sektor berbasis lahan, seperti kehutanan, lahan gambut, pertanian, dan ahli fungsi lahan. Beban penurunan emisi sektor energi dibiarkan longgar meski tren 10 tahun ke depan, sektor energi akan menjadi sumber emisi terbesar Indonesia melampaui sektor berbasis lahan. Ketiga, aksi mitigasi perubahan iklim Indonesia didominasi solusi palsu yang tidak menjawab akar persoalan dan melanggengkan praktik business as usual serta menghindari aksi iklim yang lebih ambisius. Keempat, kontradiksi kebijakan iklim dengan kebijakan terbaru seperti revisi UU Minerba dan UU yang inkonstitusional seperti UU Cipta Kerja serta peraturan lain yang memperbolehkan eksploitasi lahan gambut ahli fungsi hutan lindung untuk food estate, menunjukkan komitmen iklim pemerintahan Indonesia tidak termanifestasi dalam kebijakan lintas sektor yang selaras. Kebijakan iklim dipandang sebagai kebijakan yang terpisah dan hanya menjadi bahan diplomasi internasional tanpa serius diintegrasikan dengan kebijakan lintas sektoral. Dan yang kelima, kebijakan iklim Indonesia tidak berorientasi pada pemenuhan hak hidup dan hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat, serta tidak mencerminkan keadilan antar generasi sebagaimana amanat pasal 28H ayat 1 UUD 1945, pasal 9 ayat 3 UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dan pasal 5 ayat 1 UU nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.